Aku pernah melihat mereka sedekat ini sebelumnya. Aku pernah melihat mereka bersama, tapi di mana? Aku melihat mereka. Aku pernah melihat mereka. Bibi Janki! Janki? Kenapa dia? Kenapa Bibi Kenapa Janki? dia? Kenapa Tolong segera begini? hubungi dokter. Di sini. Ponselku. Panggil dokter. Hubungi dokter yang sama yang pernah merawat Bibi Janki. Dia tahu riwayat penyakitnya, jadi hubungi dia. Kau benar. Aku ingat nomornya. Halo, dokter. Ini Prita Aurora. Bibi Janki jatuh pingsan lagi. Apa dokter bisa datang ke kediaman Lutra sekarang? Suamiku, apa kau memberitahu anak-anak? Iya, semua yang ada di sana baik-baik saja. Aku sudah memberitahu Rucika dan Kritika untuk menjaga para tamu. Semua merayakan festival. Hanya kau yang mendapat ini, Mahis. Kegembiraan festival ini hilang. Ketika ada begitu banyak tekanan, bagaimana tamu kita bisa bersenang-senang? Aku tidak mengerti ini. Mengapa kau mengundang orang-orang seperti itu ke pesta terpenting keluarga Lutra? Karina, kau perlu mengubah pendapatmu tentang Prita. Keluarganya bukan hanya keluarga karyawan. Mereka jauh lebih dari itu. Apapun yang telah dilakukan Prita untuk kami, keluarga kami, dan untuk Karan bukanlah hal yang biasa. Menurutku lebih baik kau mengubah pendapatmu tentang orang lain. Kau harus rendah hati pada orang lain. Bagaimanapun, kita selamanya berhutang pada Prita atas apa yang dilakukannya pada kita. Tapi Janki adalah seorang pelayan. Ada apa denganmu, Karina? Dia bukan pelayan mereka. Dia adalah bagian dari keluarga. Pahami itu dan selalu ingat. Aku sangat mengerti, Ibu. Sejak Prita sering mengunjungi kami, kalian semua telah berubah. Pertama, aku selalu menyuarakan tempatku, dan kalian semua setuju untuk itu. Tapi sekarang, aku diberitahu bahwa aku salah dan tidak ada yang mendengarkan aku. Itu adalah kebenaran, Ibu. Kepentinganku di rumah ini memudar sejak Prita datang ke keluarga ini. Bukan seperti itu. Kau salah memahami situasinya. Apa yang aku katakan itu benar. Aku dibuat merasa bersalah tentang hampir semua hal. Karina, sudahlah. Nanti kita bicarakan lagi. Ini bukan waktu yang tepat, oke? Jika waktunya tepat, aku akan nikmati keributan ini dalam keluarga mereka. Tapi sayangnya, aku harus pusatkan konsentrasiku pada Janki. Tapi keributan kecil ini sangat luar biasa. Ada perpecahan dalam keluarga ini. Itu juga karena Prita dan keluarganya. Prita, ada apa? Kenapa butuh waktu lama? Bagaimana dengan Janki? Apa dia sudah sadar? Tidak, Ibu. Maksudku belum. Tapi aku sudah memanggil dokter tadi. Dia akan berada di sini sebentar lagi. Sebaiknya memanggil dokter yang sama. Karena dia sudah merawat Janki sejak dia kehilangan ingatannya waktu itu, kan? Kenapa aku merasa kalau dia jatuh pingsan, ini ada hubungannya dengan kehilangan ingatannya waktu itu? Aku merasakan hal yang sama. Bukankah dia jatuh pingsan di dekat api suci juga waktu itu? Ibu, semoga yang kau pikirkan itu benar. Ya, mungkin api suci mengingatkannya pada api di Aula Kembagia, tempat diadakannya Roka. Dan semoga dia mengatakan yang sebenarnya setelah dia sadar kembali. Aku harap itu terjadi. Iya. Dia akan ingat semuanya. Bibi, apa dia akan ingat semuanya?
Baiklah. Mungkin saja api ini sudah mengingatkannya pada kejadian yang membuatnya hilang ingatan. Mungkin itu yang membuatnya merasa cemas. Dia mungkin ingat siapa yang menyalakan api di aula Kungkum Bagya. Kalau begitu kita akan mengetahuinya apakah itu kecelakaan atau bukan. Mungkin dia pingsan saat memikirkannya. Siapa tahu dia sudah... Di mana pasiennya? Di kamar atas. Baik, Pak Dokter. Kalian tunggu di sini. Prithvi, ada apa denganmu? Kau berkeringat, apa kau sakit? Iya Nenek. Aku baik-baik saja. Di sini panas sekali. Aku merasa tidak nyaman. Permisi. Iya. Kak Prita, apa Bibi Janki akan segera sadar? Sristi, hanya dokter yang bisa memberitahu kita. Kau jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu, Biarkan aku ambilkan airnya. Sebentar ya, Bu. Apa yang terjadi? Tidak ketemu botolnya. Aku tidak bisa menemukannya. Di mana gelas di sini tidak ada air. Ini. Kau akan temukan kalau kau teliti. Ya, ada botol air di setiap ruangan. Termasuk ruang tamu. Aku bersumpah, ada yang salah denganku hari ini. Ini selalu terjadi padamu, Prita. Kau tidak pernah bisa melihat apa yang ada di depanmu itu. Apa? Apa? Apa maksudmu? Kau tidak bisa melihat apa yang ada di depanmu. Kau lihat, hari ini ku melambai padamu. Tapi kau kira aku melambai pada gadis yang lain. Benar? Kau cenderung salah paham dengan orang. Kau harus memeriksakan matamu. Omong kosong. Aku telah belajar sesuatu yang baik darimu. Oh, benarkah? Beritahu aku. Filosofiku yang mana yang telah mengubah hidupmu? Beritahu. Setelah bertemu denganmu, aku mengetahui bahwa ada juga orang sepertimu di bumi ini. Apa maksudmu? Maksudku, kau tidak seharusnya di sini. Kau Elia. Kalau ini yang kau pikirkan tentang aku, kenapa kau bebaskan aku dari penjara? Beritahu aku. Itu masalahnya. Apa kau ingat? Apa? Kami mengikuti tradisi di negara ini. Kami selalu berkorban untuk orang luar selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami mendapati tamu aneh sepertimu tiba-tiba datang saja ke sini, itu tugas kami untuk membantu mereka. Jangan membuatku kesal, gadis payah. Kau itu gadis yang payah. Prita? Risab, senang kau ada di sini. Alien ini. Maksudku, tanya Karan apa yang dia katakan padaku. Kenapa? Hah? Dia bilang apa? Tidak ada apa-apa, aku hanya memuji dia. Aku mengatakan padanya bahwa dia terlihat cantik, tapi dia marah. Dan kemudian dia memanggilku alien atau sesuatu seperti dingbat. Dia adalah seorang dingbat. Dia itu berbohong, Risab. Kau tahu betapa mudahnya dia berbohong. Sungguh? Karena kau ketahuan kau menuduh aku berbohong. Dia terlihat cantik kan? Iya, aku juga sudah bilang padanya kalau dia terlihat cantik. Jangan terima kasih padaku. Kalau tidak mau, jangan menuduhku bohong. Kalau begitu, aku periksa Bibi Jangki dulu. Prithvi. Wanita tua itu bagaimana? Apa sudah sadar? Tidak, sayang. Dia masih tidak sadar. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah dia sadar kembali. Menurutku, akan lebih baik jika dia menderita. Dia mendapat serangan jantung dan meninggal. Sayang, apa kau tahu? Dia menatapku dengan aneh sejak pagi ini. Aku merasa dia akan jadi masalah bagiku. Aku merasa seperti itu karena dia menatapku dengan curiga. Jika dia sadar nanti, pasti dia akan membuat hidup kita menjadi sulit. Sudah, tenang. Kita harus tenang. Sebenarnya kita hanya berpikir terlalu jauh karena kita Apa merasa berpikir bersalah. aku ini bodoh? Hah? Jika aku memberitahumu kalau sesuatu yang buruk akan terjadi, itu akan terjadi, aku tidak akan merasa seperti ini tanpa alasan. Pingsannya Jangki ada hubungannya dengan api. Itu terjadi pada hari roh kamu. Kita membakar ruangan tempat dia berada karena kita ingin menghabisinya. Dan hari ini dia mengingat sesuatu setelah melihat api suci di acara itu.
Terlebih lagi, dia melihat kita berdua bersama lagi. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dia melihat kita di dekat api suci dan di dapur. Dan aku pikir, dia itu ingat sesuatu yang terjadi pada hari roh kamu. Dan itulah kenapa dia menjadi stres. Dia pingsan dan karena itu dia... Aku benar-benar minta maaf, Puno. Aku tidak tahu Jangki akan membuat masalah besar bagi kita. Aku merasa sangat buruk. Aku tidak pernah ingin Jangki berada dalam kondisi seperti ini. Aku minta maaf. Sherlyn, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, Sherlyn? Mengapa kau begitu khawatir tentang pembantu yang tidak berharga itu? Itu sangat konyol. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kau memanggilnya pembantu karena dia bekerja di rumah Aurora. Tapi bagi Prita, Sristi, dan anggota keluarga lainnya, dia itu seperti anggota keluarga. Oh, ayolah. Sudahi omong kosong ini. Jika kau benar-benar peduli padanya, mengapa kau membuang-buang waktu untuk bicara dengan Sherlyn? Kenapa? Kau harus masuk ke dalam dan menjaga Jangki. Dia seperti anggota keluargaku. Lihatlah Sherlyn. Dia sangat stres. Sepertinya dia bertanggung jawab atas kondisi Jangki. Dia benar-benar khawatir tentang dia. Apa kau masih belum mengerti juga? Kau kesal dengan kebenarannya? Ayo jawab. Apakah itu benar? Permisi. Sekarang aku pikir dia bukan orang baik. Dan Sherlyn, apa yang kau lakukan di sini? Kau harus bersama Jangki. Kau harus menjaganya. Maksudku, kau tidak perlu melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Kau hanya harus berpura-pura. Raki akan merasa lebih baik. Bisa kita pergi? Ayo. Dokter, bagaimana keadaan Jangki? Apa dia sudah sadar? Bisa aku bertemu Jangki sekarang, dokter? Silakan. Jangan khawatir. Dokter, tolong beritahu kami apakah Bibi Jangki sudah mendapatkan kembali ingatannya? Aku tidak bisa mengatakan banyak tentang kondisi mentalnya sekarang. Aku harus melakukan beberapa tes. Hanya dengan cara seperti itu, aku baru bisa memberitahu kenapa dia bisa pingsan. Baiklah, tapi dokter, kapan Bibi Jangki sadar kembali? Dia sudah sadar kembali. Apa? Luar biasa. Ini sangat bagus. Ayo, Terima kita kasih. temui dia. Terima kasih banyak, dokter. Semua orang ada di dalam. Mereka berdua sedang apa di sini? Oh, Bibi Karina juga bersama mereka. Bisa kita pergi? Jangki, apa yang terjadi? Aku jadi takut sekali. Syukurlah, kau sudah sadar lagi. Apa kau merasa nyaman sekarang? Bagaimana keadaanmu? Apa kau masih merasa pusing? Bibi Jangki, mau minum air? Tapi Bibi, bagaimana Bibi bisa pingsan? Sudah. Kalian terus memanggilku tukang bicara. Tanya satu persatu. Bibi Jangki pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Itu benar kan, Bibi? Wow, kau pintar sekali, Sristi. Sungguh? Iya, maksudku, Sristi benar. Jadi, Bibi Jangki beritahu kami bagaimana perasaanmu. Aku merasa lebih baik. Jangki, kenapa kau bisa sampai pingsan? Jangki, kau baik-baik saja? Apa kau mengingat sesuatu? Apa kondisimu sudah membaik? Bibi Jangki, kau harus bicara sekarang. Kalau tidak, mereka akan terus saja bertanya. Terima kasih banyak kalian sudah merawatku dengan baik. Bibi, jangan berterima kasih, tapi beritahu kami, kenapa Bibi bisa jatuh pingsan? Bukankah Bibi pingsan karena api? Kami pikir Bibi pingsan setelah melihat api karena Bibi ingat sesuatu. Jadi beritahu kami, apa yang terjadi? Aku melihat mereka berdua. Mereka berada di belakang api. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kau akan mengatakan itu.
Shelin ada di belakang api kan? Apakah Prithvi juga ada di sana, Bibi Janki? Ya, saat api unggun dinyalakan untuk perayaan Lohri, keduanya berada di belakang api. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Setelah aku melihat mereka, aku mulai pusing. Aku mengingat sesuatu, tapi masih belum jelas. Oh, Janki, kukira kau mengingat semuanya sekarang. Ternyata tidak. Ibu biarlah, dia sedang tidak sehat. Aku menyesali penyakit Janki yang tiba-tiba saja menyebabkan ketidaknyamanan dalam perayaan tadi. Dia tidak sehat. Kami akan membawanya pulang saja. Kau harus kembali ke acara. Tamu-tamu pasti sudah menunggumu. Itu tidak masalah, Sarla. Api sudah menghilangkan semua hal negatif. Janki sudah mendapatkan kembali sebagian dari ingatannya. Mungkin saja dia ingat semuanya dalam beberapa hari ke depan. Itu lebih baik kan? Kami tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik, benar kan? Tetap saja aku pikir dia akan merasa lebih baik kalau kami membawanya pulang sekarang. Kami akan pamit. Kalau begitu aku akan mengantar Bibi. Tidak, Karan. Kau tidak akan pergi. Maksudku, Samir bisa mengantarmu. Aku merasa tidak baik. Tolong bawa aku ke kamar sekarang. Kau baik-baik saja, Karan? Sayang, perhatikan langkahmu. Aku tidak melihat kalau ada pintu di sini. Hati-hati, Bi. Bawa dia ke sana. Iya, Nyonya Aurora. Kemarilah. Bibi Janki duduk di sini dulu, aku ambil air. Sarla, aku lelah sekali hari Ibu ini. jangan duduk di sini, segera pergi ke kamar, ganti baju dan tidurlah. Tapi aku baik-baik saja. Jangan bersikap seperti anak kecil. Ibu harus mengikuti aturan pada usia ini, tapi ibu tidak pernah minum obat tepat waktu. Ibu juga tidak tidur tepat waktu. Pergi dan istirahatlah sekarang. Istirahatlah. Oh, ya Tuhan, kalian semua membuatku merasa lebih tua dari usiaku. Karan adalah satu-satunya yang mengerti aku. Dia mengenal aku lebih baik, dia bilang aku cantik. Ngomong-ngomong, aku mau pergi tidur. Selamat malam, Nenek. Selamat malam. Selamat malam, Nenek. Prita, ambilkan air untuknya. Tidak usah, Nyonya Aurora. Aku harus pulang sekarang. Ini sudah malam. Jaga dirimu. Samir, terima kasih ya. Kau sudah mengantar kami pulang. Maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, Nyonya Aurora. Itu tidak masalah. Oh ya, itu mengganggumu? Aku lihat selama kau di sini, pandanganmu tidak lepas dari Sristi. Janki, ini bukan saatnya bercanda. Kau kan tidak sehat. Kau harusnya diam. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Dadah, Sristi. Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa, Prita. Sampai Terima jumpa, kasih. Samir. Selamat malam. Selamat malam. Ayo ganti pakaianmu dan pergi tidur. Kau sedang tidak sehat. Ayo, Bibi, biar aku bantu ya. Sristi, Iya, kunci pintu utama. Tidurlah setelah itu. Aku pikir kau pasti lelah sekali. baik, Bu. Selamat malam. Samir, Iya, ada apa? Ya ada apa ya? Maksudku, kau datang ke sini sambil berlari. Kau pasti menghentikan aku karena suatu alasan. Aku percaya. Ayo, katakanlah. Ya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, tapi aku lupa. Masa sih? Tapi kau selalu mengolok-olok kelupaanku. Apa yang terjadi padamu sekarang? Masih muda sudah pelupa. Ya, aku ingin memang payah.
Ketika mengatakan itu, kenapa kau bahagia sekali? Kau anggap ini lucu? Tertawalah sesukamu. Kau terlihat manis saat tertawa. Ada apa? Aku memujimu dengan menyebutmu manis. Aku tidak mengejekmu. Kenapa kau berhenti tertawa? Tidak. Tidak seperti itu. Hanya saja aku tidak banyak tertawa. Oh, ini ponselan Samir. Karan memanggilnya. Biar aku jawab. Tidak. Aku seharusnya tidak jawab. Dia akan seperti aku memanggil Samir, bukan kau. Kau menjawab teleponku karena kau begitu sangat merindukanku, kan? Kenapa aku harus memberinya kesempatan untuk mengejek aku ketika aku tidak ingin bicara dengannya? Untuk apa? Kalau begitu biarkan aku jawab. Aku akan mengatakan bahwa dia memutusnya. Apa tidak bisa ditunggu sebentar? Tidak sabar. Oh ya, aku baru ingat. Ayo beritahu aku. Tidak. Kau akan mengolok-olokku nanti. Tidak, aku tidak akan mengolok-olokmu. Tolong beritahu aku, ayo. Aku tahu kau pasti akan tertawa. Aku yakin itu. Sristi, aku bersumpah. Aku tidak akan mengolok-olokmu. Katakan padaku. Apa kau yakin? Iya, aku yakin. Kau sangat baik. Apakah kau akan mengatakan itu sekali lagi? Kau sangat baik. Tadi kau bilang kau tidak akan tertawa. Sekarang tertawa. Kenapa? Sristi, dengar ya. Aku tidak biasa mendengar pujian darimu. Ini adalah sesuatu yang baru bagiku. Diam. Diam. Kenapa kau tertawa? Apa yang membuatmu lucu? Kenapa kau marah pada aku? Apa yang kau katakan itu lucu. Kau mengatakan bahwa aku sangat baik dan aku menganggapnya lucu. Maksudku... Apa yang kau tertawakan? Beritahu aku. Diam. Apa yang kau lakukan, Binpol? Aku minta maaf. Aku tidak akan tertawa lagi. Itu lebih baik. Mereka begitu menikmati kebersamaan bersama. Mereka terlihat sangat serasi. Samir itu adalah pria yang sangat baik. Dia akan merawat adikku yang gila dengan sangat baik. Jika mereka menikah, aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Prita? Hei, ini... Ponselmu ketinggalan. Oh iya, terima kasih Prita. Kau telah menyelamatkanku. Iya, seandainya aku melewatkan panggilan Karan, dia pasti akan menghabisiku. Kalau begitu, kau yang akan terbunuh. Kenapa? Karena Karan memang menelponmu tadi. Kalau begitu aku pergi. Sampai jumpa ya. Aduh, Karan pasti akan menghabisiku. Biarkan dia pergi. Apa? Bukan apa-apa. Membungkuk. Apa? Membungkuk. Ada sesuatu di rambutmu. Hah? Berbahagialah selalu. Kaprita? Kau ini kenapa? Kenapa kau memberkatiku? Kenapa? Aku hanya ingin memberkatimu. Aku memberimu berkat karena aku merasa ingin melakukannya. Jika kakak perempuan menginginkan sesuatu untuk adik perempuannya dengan sungguh-sungguh, maka alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Shah Rukh Khan juga pernah mengatakan itu di filmnya. Bahkan pendeta dari Nasik mengatakan itu. Benarkah? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Apa kau tidak ingin memberitahuku? Tidak, aku tidak bisa. Itu rahasia. Sekaligus sakral. Ini tidak adil. Aku ingin tahu kenapa kau tiba-tiba memberiku berkat. Apa yang kau bilang? Itu tidak bisa untuk diungkapkan.
Tidak akan kukatakan. Kak, aku ingin tahu. Itu tidak boleh. Kak Prita, dengarkan aku. Tidak. Tunggu dulu, Kak. Aku ingin tahu apa yang kau bilang. Kau jangan memaksa. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jangan main-main dengan rambutku, oke? Aku sudah bilang. Katakan apa yang kau pikirkan dan apa yang kau inginkan dariku. Ayolah, Kak, katakan saja padaku. Seharusnya itu menjadi rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, itu mungkin tidak akan terwujud. Sudahlah. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan menggelitikmu seperti ini. Sristi, kau tidak akan bisa mengendalikan tawamu. Jangan lakukan itu ya. Jangan. Kalau begitu, beritahu aku apa yang kau inginkan untukku. Apa yang kau inginkan untukku, katakan padaku cepat. Ayo, Kak. Tenang saja. Ambil nafas dulu dalam-dalam dan katakan sekarang. Aku sedang sakit kepala, tolong. Jangan tanya apapun. Oh, Kak Prita, baiklah kalau begitu. Setidaknya beritahu aku apa kau menginginkan sesuatu yang baik terjadi. Aku berharap kau mendapatkan sesuatu yang membuat hidupmu indah. Aku hanya ingin itu terpenuhi. Aku sayang padamu, Kak. Aku sayang padamu. Aku akan menelponnya. Kenapa dia tidak menjawab? Hah? Halo? Apa yang ayah lakukan di kamarku? Apa maksudmu? Apakah kau suka melihat ayah tidur di ruang tamu? Aku tidak merasa buruk. Bahkan aku akan suka kalau ayah tidur di sofa ruang tamu, oke? Anak macam apa kau ini? Apa kau tidak mencintai ayah? Tidak. Maksudku, aku memang mencintai ayah, tapi aku lebih mencintai ibu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa ibu sampai mengusir ayah seperti ini? Apa kau pikir ayah bisa melakukan sesuatu yang salah? Lihatlah wajah ayah. Ayah sangat tidak bersalah. Dia tidak bisa menemukan suami yang lebih baik. Dia memberi anak-anak ayah kesan yang salah tentang ayah. Wah, bukan berarti aku tidak menganggap ayah tidak bersalah sama sekali. Katakan padaku, apa yang ayah lakukan? Ayah serius. Tolong katakan pada ayah, jangan membuat ibu susah terus. Ayah sedang apa di sini? Hehe. Aku ayahmu. Ayah kesini hanya ingin numpang tidur. Karan, ibu mau bilang kalau... Kau di sini. Aku tidak berharap menemukanmu di sini. Kau di sini untuk menyusahkan anak-anak, kan? Jam segini kau ada di sini. Ini tidak Ibu, bagus. tenang, Kau Bu. hanya menyusahkan Ibu, mereka. Ayo tidak kembali ke apa-apa, kamar Bu. kita. Untuk apa di sini? Ayah sedang apa di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Tunggu sebentar, ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan apa yang ayah lakukan. Haruskah aku beritahu? Hei, Ini masalah serius, Bu. Beritahu aku. Risha, dokter menyuruh ayahmu untuk tidak makan manisan. Karena kadar gulanya naik dan tinggi sekali terakhir dia menjalani tes. Tapi kau tahu, dia ke dapur dengan pelan-pelan dan memakan semua ladu yang sudah ibu buat. Dia makan semuanya. Tidak apa-apa, Bu. Dia naif, tidak apa-apa. Ayah akan berolahraga lebih lama besok. Ayah olahraga selama 2 jam pagi hari dan 2 jam lagi di malam hari. Dan itu akan baik-baik saja, kan? Tenang saja, Bu. Jadi ayah besok harus olahraga selama 4 jam. halo? Kau mendukungku atau mau menarik kakiku? Aku ini anak ayah. Kenapa memaksa ayah? Aku di pihak ayah, serius. Ayah makan saja manisan. Aku tidak ada masalah. Ibu mau maafkan ayah kan kalau dia berolahraga selama 4 jam? Ya, ibu akan pikirkan. Sudah beres kan? Jadi ayah akan olahraga selama 5 jam. 5 jam tidak masalah kan, Bu? Baiklah, ibu akan memaafkannya karena kau memaksa. Nah, bagus. Jadi 5 jam olahraga. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah. Kenapa ya? Karena ayah memakan semua ladu. Tapi sekarang, ayah pikir ayah melakukan hal yang benar dengan tidak meninggalkan satupun ladu untuk kalian semua. Dan Raki, aku akan tidur di kamarku. Aku berjanji untuk menyelesaikan 4 putaran besok. Ayah makan ladu kami. Minggir. Tapi ayah makan ladu kami. Kalau kau besok tidak lari, aku akan mengusirmu. Bagaimana denganku, Bu? Aku tidak akan membiarkannya. Bagaimana bisa ayah memakan ladu kita, Bu? Apa-apaan semua ini? Sudah, jangan khawatir. Ibu akan membuat banyak ladu untuk kalian berdua besok ya. Sayang, jangan khawatir.
Di mana Punuh? Kau kesini pada jam segini. Apa yang kau katakan pada ibumu? Dia tidur lelap tadi, jadi aku kesini. Tapi kemana kau pergi? Maksudmu? Tinggalkan aku. Kenapa kau begitu tegang? Kau tahu, aku sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Memikirkan Jangki terus setiap malam. Aku bingung harus berbuat apa. Pelayan tidak berguna itu bisa menghancurkan hidup kita kapanpun dia mau. Apa aku tidak tahu itu? Dia bisa saja membongkar rahasia kapanpun dia mau. Aku takut sekali, Punuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Aku akan memberinya pelajaran. Jangan khawatir. Kau tenang saja, sayang. Situasi kita bisa saja lebih buruk dari ini. Tapi Tuhan ada di pihak kita, sayang. Maksudmu? Maksudku, Jangki bisa mengekspos kita di depan semua orang. Tapi keberuntungan ada di pihak kita. Iya kan? Tuhan telah memberi kita satu kesempatan lagi untuk menyusun rencana yang sangat mudah untuk menghabisi Jangki. Bagaimana kalau dia mengekspos kita? Aku tidak akan berbohong padamu. Kita pasti akan hancur. Tapi itu tidak terjadi. Kita punya satu kesempatan lagi. Oke? Bagaimanapun juga, katakan padaku, kau dan ibumu pergi ke kediaman Lutra untuk menetapkan tanggal pernikahanmu. Kau sudah tetapkan tanggalnya? Keluarga Lutra akan memanggil pendeta dan mencarikan tanggal. Seorang pendeta. Ada seorang pendeta di dalam pikiranku. Seorang pendeta yang sangat baik. Dia akan menyarankan tanggal secepat mungkin. Ternyata aku ada di kamar. Terima kasih Tuhan. Hai Ibu, selamat malam. Selamat malam sayang, kenapa kau cepat kembali? Iya, acaranya berakhir lebih awal, jadi aku kembali. Wow Ibu, tas yang bagus. Kapan kau membelinya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sangat bagus. Dan kenapa Ibu terkejut melihatku? Ada apa? Apa Ibu mencurigai sesuatu? Apakah kau sedang mengharapkan orang lain yang datang ke sini? Bukankah kau pergi ke kediaman Lutra untuk merayakan Lori? Aku pikir kau akan pulang terlambat. Bangunlah wanita gemuk, kalau tidak aku akan membuatmu terjatuh. Ya Tuhan, dia sangat berat. Ibu-ibu, sebenarnya seperti yang aku katakan, acaranya berakhir lebih awal, jadi aku pulang lebih awal dari yang diharapkan. Oke. Ayo pergi dan istirahatlah, kau pasti lelah. Ini pasti hari yang sangat panjang untukmu. Ayo istirahatlah, istirahatlah di kamar atas. Film favoritku akan ditayangkan malam ini, jadi aku akan begadang. Dan karena itu aku tidak ingin mengganggumu, Ibu. Baiklah, Ibu mencintaimu sayang. Selamat malam. Ibu, tasmu ketinggalan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan biarkan serangga menggigit. Diam, jangan teriak. Aku sudah berhasil menyuruh ibuku untuk pergi ke atas. Dia pasti akan mengusir kita jika dia tahu kau ada di sini. Tolong jangan berteriak. Kenapa aku tidak boleh teriak? Ibumu menginjak tanganku. Kumohon, aku akan melakukan sesuatu. Ikut denganku. Ayo. Kenapa kau marah, sayang? Shh, diam. Air. Tidak ada air. Aku tidak punya tenaga untuk mengambil minum. Aku tidur saja. Apa yang terjadi padaku saat aku memejamkan mata? Aku bisa melihat wajah mereka.
Kenapa aku melihat mereka? Kenapa ini? Aduh, kepalaku sakit sekali. Tapi gadis ini, dia berpose seolah-olah sedang membantu fotografer. Kenapa dia harus begitu sederhana? Setidaknya dia harus memiliki selera gaya. Hah? Tapi, itulah hal yang paling spesial tentangmu. Kau berbeda. Apa yang aku lakukan? Lihat saja, aku sedang berbicara dengan fotomu. Aku juga menjadi gila karena berada di dekatmu. Akan ku telepon. Tidak. Aku tidak akan menelponnya. Atau memang harus? Aku akan katakan aku menelponnya karena aku tidak sengaja. Tidak. Aku tidak terlalu merindukannya. Bibi Janki. Bibi Janki sangat menyukaiku. Dia menganggapku sebagai pahlawan sejati. Dia satu-satunya yang mengerti aku. Aku melihat mereka berdua. Mereka ada di balik api itu. Kenapa Bibi Janki mengatakan kalau Prithvi dan Sherlyn ada di balik kebakaran itu? Ada sesuatu yang salah. Dia tahu sesuatu tentang Prithvi. Dia dan aku sama-sama tidak menyukai Prithvi. Pasti ada alasannya. Prithvi dan Sherlyn juga terlihat ketakutan. Apa yang mungkin terjadi? Ada apa ini? Prithvi adalah orang yang jahat. Aku yakin Bibi Janki tahu sesuatu. Aku harap ingatan Bibi Janki akan kembali. Kami akan tahu segalanya. Prithvi orang yang beruntung. Dia selalu berhasil melarikan diri. Kurang ajar. Aku harus mencari cara. Mereka memukulku. Iya, itu benar. Aku mencintai Sherlyn, bukan Prita. Dan Sherlyn mencintaiku, bukan Risa. Ya Tuhan, Prithvi dan Sherlyn. Mereka melewati batas. Mereka berselingkuh dari pasangannya. Prithvi dan Sherlyn. Mereka mencoba menipu Prita dan Risa pada saat bersamaan. Ya, mereka mengkhianatinya. Hei, siapa di sana? Siapa? Sayang, kau kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa takut sekali. Apa yang paling kita takuti akan terjadi, Prithvi? Aku melihat apa yang terjadi pada kita. Apa yang kau lihat? Aku melihat semuanya. Aku lihat masa depan kita. Apa yang akan kita lakukan? Bunuh, aku takut. Katakan satu hal. Apakah otakmu berhenti berfungsi ketika kau tidur? Bagaimana seseorang bisa melihat masa depan? Jangan bicara omong kosong. Jangan menggangguku di tengah malam. Kembalilah tidur. Diam, kau harus dengarkan aku. Iya, baiklah. Baiklah, beritahu aku. Apa yang kau lihat? Beritahu aku. Aku melihat Sherlyn, kau telah menipu Risa. Mereka berdua mencoba membunuhku. Kak Prita, beri dia pelajaran. Apa kau baik-baik saja?
Kau ini bodoh atau kau sengaja bodoh, ha? Apa yang kau bicarakan selarut ini? Tidurlah dan biarkan aku tidur juga. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, oke? Sekarang aku tahu kenapa Prithvi sangat takut jika melihatku dan mengapa dia menjadi kesal. Aku mengerti sekarang. Mereka menipu semua orang. Apa alasan dibalik itu? Apa yang dia rencanakan? Dia pria berbahaya. Aku harus lakukan sesuatu. Ini pengkhianatan yang serius. Itu sudah cukup. Aku harus katakan semua ini kepada Prita yang sebenarnya. Aku harus membuka kedok Prithvi dan Sherlyn di depan Prita. Dia akan hancurkan hidup Prita. Aku akan melindunginya dari pria berbahaya ini. Aku harus segera bertindak. Aku akan memberitahunya.